Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat dan tetaplah bersemangat. Pada pagi hari ini akan kita pelajari yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Namun sebelum kita memasuki materi intinya, perlu Bapak ingatkan kembali yaitu tentang persamaan garis. Persamaan garis itu diantaranya yang pertama ada yang berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah sebuah garis melalui titik 0, C dan mempunyai gradien M. M itu adalah simbol gradien. Sehingga kalau kalian perhatikan di sini posisi M ini adalah koefisien X. Dan ini salah satu nanti model kita untuk mengetahui bagaimana mencari gradien dari sebuah garis. Kemudian bentuk yang kedua adalah Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Ini adalah persamaan garis melalui sebuah titik yaitu A, B dan diketahui gradiennya M. Kemudian yang ketiga, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini adalah persamaan garis melalui dua buah titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Di mana gradiennya juga bisa kita cari yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kemudian kalau persamaan garis terutama nomor 2 dan nomor 3 ini kita susun secara sederhana, maka bisa kita susun menjadi AX tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, ini disebut bentuk umum persamaan garis, di mana gradiennya juga bisa kita cari. Tinggal kembali kita urai bentuk umumnya ini ke bentuk nomor 1, sehingga akan kita peroleh nanti bahwa M atau gradien itu sama dengan negatif A per B. Baik, kita ambil dulu contoh-contohnya supaya kalian terampil untuk mencari gradien sebuah garis. Nah, misalnya di sini, tentukan gradien dari garis berikut ini. 4X tambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. B, X kurang 2Y tambah 6 sama dengan 0. Jadi untuk yang A, jadi ini hanya memerlukan keterampilan kalian dalam operasi hitung supaya kalian mampu mengubah bentuk persamaan umum garis ini ke bentuk persamaan yang pertama. Kalau bentuknya udah seperti persamaan yang pertama, kalian tinggal melihat koefisien X-nya, itulah gradien garisnya. Ya, jadi 4X tambah 2Y kurang 8 sama dengan 0, ini kalau kita sederhanakan 2Y sama dengan, nah ini pindah ke ruas kanan berarti negatif 4X tambah 8. Terus kita sederhanakan lagi, maka kita dapat Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Maka dipastikan gradien garis ini adalah negatif 2. Oke ya? Yang B sama juga, X kurang 2Y tambah 6 sama dengan 0. Tinggal kita urai. Negatif 2X sama dengan negatif X kurang 6. Maka diperoleh Y sama dengan setengah X tambah 3. Maka kita pastikan gradien garis ini adalah setengah. Ya, demikian cara untuk menentukan gradien dari sebuah garis. Selanjutnya adalah juga perlu kalian ingat kembali itu hubungan antara dua garis. Hubungan antara dua garis itu tentu diantaranya yang berhubungan nanti dengan gradien ini adalah yang pertama adalah dua garis saling sejajar, yaitu kalau kita simbolkan garisnya garis K dengan garis L, jadi garis K sejajar dengan garis L jika gradien garis K sama dengan gradien garis L. Ya, kalau kita simbolkan juga nih K sejajar L jika MK sama dengan ML. Kemudian yang kedua, dua buah garis saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini khusus yang tegak lurus ya. Jadi, garis K berpotongan tegak lurus dengan garis L jika gradien garis K dikalikan dengan gradien garis L menghasilkan negatif 1. Kalau kita singkat di sini, garis K tegak lurus garis L jika gradien K kali gradien L hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, ini juga mohon dilatih terus berhitungnya supaya kalian semakin tanggap ya.
Karena ini kan serangkaian berhitung nih. Nah, untuk ini juga, untuk lebih memahaminya, coba kita perhatikan di sini beberapa contoh. Nah, misalnya contoh pertama, perlihatkanlah bahwa garis 2x tambah y kurang 5 sama dengan 0 dengan garis 6x tambah 3y tambah 3 sama dengan 0 saling sejajar. Arti dalam hal ini kita tinggal mencari masing-masing gradien garis ini. Kalau gradiennya berarti sama, ya kesimpulannya kedua garis saling sejajar. Oke? Jadi sama seperti di atas tadi, kalau udah terampil berhitung, Bapak percaya kalian bisa dengan cepat untuk mencari gradien garis. Karena patokannya tadi adalah persamaan yang pertama. Jadi misalnya ini 2x tambah y kurang 5 sama dengan 0, tinggal kita ubah ke bentuk persamaan pertama. Ini kita susun y sama dengan negatif 2x tambah 5, maka dipastikan gradiennya negatif 2. Kemudian garis 6x tambah 3y tambah 3 sama dengan 0 juga sama. Kita susun ke bentuk yang pertama, maka kita peroleh y sama dengan negatif 2x kurang 1, maka dipastikan gradiennya negatif 2. Maka kedua garis ini ternyata gradiennya sama, maka ya dipastikan kedua garis itu adalah saling sejajar. Gitu ya. Contoh yang kedua, jika garis x kurang 2y tambah 10 sama dengan 0 tegak lurus dengan garis ax tambah y kurang 1 sama dengan 0, tentukanlah nilai a. Jadi ini tadi mengingatkan garis saling tegak lurus. Jadi kalau kita misalkan garis yang pertama gradiennya M1, garis yang kedua M2, maka kita pastikan garis yang pertama M1 berarti gradiennya adalah setengah. Dan garis yang kedua berarti gradiennya adalah negatif A. Nah, karena kedua garis saling tegak lurus, maka dipastikan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Tinggal isikan, substitusikan. M1 tadi setengah, lalu M2 negatif A, berarti setengah kali negatif A sama dengan negatif 1. Negatif setengah A sama dengan negatif 1, maka kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 2. Gitu ya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali, mengulang. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi intinya. Persamaan garis singgung itu ada berbagai macam. Yang akan kita bahas adalah sebagian, yaitu yang pertama, persamaan garis singgung melalui suatu titik pada lingkaran. Nah, tentu kita udah mengenal di awal kemarin bahwa lingkaran itu ada 3 bentuk. Maka satu persatu kita lihat nih. Yang pertama kita lihat dulu untuk persamaan yang pusatnya di titik 0,0. Dengan judul, jadi persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Saya ulangi, disimak ya, ini judulnya ini harus benar-benar dipahami, jangan salah dibaca. Saya ulangi, persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 pada, nah ingat, pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Artinya apa? Si titik x1, y1 ini harus terletak pada lingkaran. Karena di awal juga kemarin kita ada bahas kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3. Ada di dalam lingkaran, ada pada lingkaran, ada di luar lingkaran. Nah, yang kita bahas di sini untuk persamaan garis singgungnya adalah melalui titik di mana titik itu terletak pada lingkaran. Paham ya? Jadi hati-hati. Jadi si titik ini harus kita pastikan terletak pada lingkaran. Bukan di dalam atau di luar, karena akan beda nanti. Kalau di dalam tentu nggak mungkin dong dia meninggung. Pasti terpotong kalau kita tarik garis. Kalau di luar nanti ya makin luas. Bisa 2 jawabannya. Oke ya? Baik. Untuk jelasnya ini perhatikan di sini gambar. Ini lingkaran yang berpusat di titik pangkal koordinat titik 0,0. Lalu kita lukiskan di sini ada sebuah garis G
meninggung lingkaran ini di titik A. Secara umum kita buat koordinat titik A inilah X1, Y1. Nah, untuk itu diingat, garis meninggung lingkaran itu intinya adalah bahwa si garis itu harus tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Maka diperhatikan gambar ini. OA ini merupakan jari-jari lingkaran. Ini garis G. Jadi OA dengan garis G itu harus tegak lurus. Makanya Bapak buat di sini tanda tegak lurus. Ya. Lalu kita pastikan bahwa titik X1, Y1 ini berada pada lingkaran. Nah, sesuai pembelajaran kita minggu yang lalu, berarti kita pastikan bahwa X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat harus sama dengan R kuadrat. Maka dipastikan bahwa titik X1, Y1 itu berada pada lingkaran. Gitu ya. Oke. Jadi, jika dari titik A ini kita lukis garis G sehingga meninggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka garis G itu harus tegak lurus dengan OA, ya, sesuai gambar ini. OA itu sama aja dengan jari-jari lingkaran, ya. Nah, sesuai pengetahuan di awal tadi, OA ini bisa kita lihat melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan titik 0 atau titik pangkal. Koordinatnya tentunya 0,0. Sehingga kalau kita cari gradiennya sesuai materi yang diingatkan di awal tadi, maka kita pastikan gradien dari garis OA ini atau jari-jari lingkaran ini akan kita peroleh yaitu X1 kurang 0 per Y1 kurang 0 per X1 kurang 0 sama dengan Y1 per X1. Sedangkan garis G kalau kita misalkan gradiennya MG, maka untuk mencari gradien dari garis G ini, kembali kita terapkan hubungan antara dua garis tadi, yaitu tepatnya dua garis yang saling tegak lurus. Nah, dalam hal ini tadi sudah dijelaskan bahwa OA dengan garis G ini adalah saling tegak lurus. Masing-masing tadi sudah kita dapatkan bahwa OA ini gradiennya kita simbolkan MOA yaitu Y1 per X1, sedangkan garis G gradiennya MG, lalu hubungannya tadi mereka saling tegak lurus, maka sesuai pengetahuan dasar tadi kita pastikan bahwa gradien garis G jika dikali dengan gradien garis OA harus menghasilkan negatif 1. Nah, tadi gradien garis OA udah kita dapat yaitu Y1 per X1, maka gradien garis G kali Y1 per X1 sama dengan negatif 1. Maka kita peroleh gradien garis G sama dengan negatif X1 per Y1. Paham ya dari mana ini ya? Yaitu negatif 1 dibagi Y1 per X1 ya, hasilnya negatif X1 per Y1. Ya. Jadi persamaan garis G ini sekarang tinggal kita susun pakai persamaan garis yang nomor 2 tadi ya. Itu yang melalui titik A, B. Dalam hal ini garis G ini melalui titik X1, Y1. Gradiennya barusan udah kita dapatkan. Jadi tinggal kita masukkan itu ke persamaan garisnya. Maka persamaan garis G adalah Y kurang B, dalam hal ini berarti Y1 sama dengan M. Ya, dalam hal ini tentu ya supaya jelas karena garisnya G kita buat MG. Jadi sama dengan MG kali X kurang A. Dalam hal ini A-nya itu X1 ya. Oke, tinggal kita isikan MG tadi udah kita dapat yaitu negatif X1 per Y1. Terus kita sederhanakan, maka kan kita peroleh sampai di bawah ini perhatikan yaitu X kali X, X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Nah, di awal tadi ini yang Bapak tandai 1 ini, X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu kan nilainya sama dengan R kuadrat. Maka dari situ,
Ini disingkat, jadi dari susunan 1 dan susunan 2 itu kita akan memperoleh hasilnya bahwa X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 pada lingkaran yang berpusat di titik 0,0 ya. Masih hafal ya? Ini kan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Itu ya. Baik, untuk jelasnya kita ambil contoh di sini. Carilah persamaan garis singgung melalui titik 2, -3 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Oke, kita jawab. Tentu pertama-tama kita periksa dulu, benar nggak titik itu pada lingkaran? Kalau nggak benar ya, rumusan tadi nggak bisa kita pakai, karena itu hanya berlaku untuk titik yang terletak pada lingkaran. Oke, jadi untuk itu kita periksa coba titik 2, -3. Kita substitusi ke dalam lingkarannya, berarti 2 kuadrat ditambah -3 kuadrat. Berarti 4 tambah 9 sama dengan 13. Berarti 13 sama dengan 13. Jadi terbukti bahwa titik 2, -3 terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Oke, kalau udah terbukti udah tinggal isikan tadi kerumusan tadi. Berarti persamaan garis singgung melalui titik 2, -3 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 adalah, nah ini tadi rumusnya kan, X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Dalam hal ini X1-nya 2, Y1-nya -3. Jadi tinggal substitusikan aja, berarti 2 kali X tambah -3 kali Y sama dengan 13. Jadi 2X kurang 3Y sama dengan 13. Inilah persamaan garis singgung melalui titik 2, -3 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Kayak gitu ya. Jadi gampang, jadi tinggal yang penting si titik itu harus berada pada lingkaran. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Ini hanya memvariasikannya aja sedikit ya. Garis singgung melalui titik A pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 adalah X tambah 2Y kurang 10 sama dengan 0. Tentukanlah titik A, dalam hal ini koordinatnya. Ya. Nah, jadi kita lihat kembali tadi pengertiannya bahwa kalau garis singgung itu meninggung lingkaran di titik X1, Y1, itu sama artinya bahwa titik X1, Y1 itu berada pada lingkaran sekaligus juga berada pada garis singgung tersebut. Sehingga dalam hal ini si garis singgung tersebut juga pasti berada, dalam hal ini lebih spesifiknya yaitu meninggung lingkaran. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini tinggal kita substitusikan si garis singgung itu ke dalam persamaan lingkarannya. Nah, hal ini mengingatkan kita ya keterampilan menyelesaikan sistem persamaan. Jadi ini sekaligus juga Bapak mengingatkan supaya terampil lagi menentukan himpunan penyelesaian sistem dari persamaan. Ingat ya, sistem persamaan itu ya banyak. Ada yang sederhana, ada yang semakin bervariasi. Kalau di sini berarti ini sebuah garis dengan lingkaran. Garis ini linear, lingkaran ini kan berbentuk persamaan kuadrat. Jadi kalau kita beri nama ini ya berarti sistem persamaan linear yang terdiri dari satu linear dan satu berbentuk kuadrat. Artinya lebih berkembang lah. Tapi kalau kalian udah terampil menyelesaikan himpunan penyelesaian sistem persamaan, ya ini juga udah nggak masalah. Oke, jadi dalam hal ini tinggal kita substitusikan. Karena menyelesaikan sistem persamaan itu kan diantaranya yang paling mendasar ada cara substitusi, kemudian ada cara eliminasi.
Jadi tergantung sistemnya. Kalau sistemnya masih sederhana seperti misalnya sistem persamaan linear dua variabel, ya mungkin lebih praktis kita memakai cara eliminasi. Tapi kalau seperti ini ya yang lebih praktis pakai cara substitusi. Makanya singkatnya ini tinggal kita substitusikan. Lah, ingat, untuk substitusi itu supaya bisa berjalan dengan baik, berarti yang mau kita substitusikan itu harus kita olah dulu dalam bentuk satu-satuan, ya. Istilah umumnya sering disebut ya dieksplisitkan dulu. Terserah mau X atau mau Y, terserah. Nah, ini misalnya lebih gampang kita eksplisitkan, kita pisahkan X ini nih. Berarti dari persamaan ini kita dapat X sama dengan negatif 2Y plus 10. Maka inilah kita tukarkan atau kita substitusikan pada lingkaran ini. Maka akan kita peroleh, jadi si X ini sekarang kita tukar dengan ini. Tadi kita udah pisahkan si X kan, makanya kita tukar ke sana. Berarti negatif 2Y tambah 10 dalam kurung kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Udah, terus kita sederhanakan. Yang pada akhirnya kita memperoleh sebuah persamaan kuadrat. Lalu kembali lagi diingat bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Bisa faktorisasi, bisa melengkapkan kuadrat, ada bisa dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Oke ya? Itulah matematik, jadi berhubungan semua pelajaran dari awal. Baik, dalam hal ini kita dapatlah nilai E-nya sama dengan 4. Setelah ketemu nilai E-nya, tinggal kembali kita substitusikan Y sama dengan 4 ini ke salah satu perangkatnya tadi. Mau ke lingkarannya, oke, nggak apa-apa. Mau ke garisnya, nggak apa-apa. Nah, tinggal kita lihatlah yang paling gampang ya, tentu ke garisnya aja lah nih karena berbentuk linear. Karena lebih sederhana kan, berarti begitu kita substitusikan, jadi kita peroleh hasilnya X sama dengan negatif 2 kali 4. Karena ya ini tadi udah ketemu 4 ya, jadi negatif 2 kali 4 tambah 10, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Oke, jadi koordinat titik A adalah 2,4. Dengan kata lain, kalau kita ganti kalimat ini seperti contoh nomor 1 ini, berarti persamaan garis singgung melalui titik 2,4 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 adalah X tambah 2Y kurang 10 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, untuk memahami ini ya mungkin ya diulang-ulang untuk mendengarkan video ini ya. Atau cari dari sumber-sumber yang lainnya. Dan Bapak kira ini materinya nggak sulit lah kalau kamu masih punya semangat dan terampil berhitung. Ya, sampai situ aja. Oke, selamat pagi.